Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan mahasiswa, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang hakikat dan ciri bahasa. Yang pertama adalah hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter atau mana suka dan digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Nah, artinya bahasa itu bukan merupakan satu sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem. Subsistem tersebut seperti fonologi, sintaksis, dan leksikon. Nah, yang selanjutnya, sistem lambang bahasa adalah bunyi, dan sistem lambang bahasa ini juga bersifat arbiter atau mana suka. Yang ketiga, bunyi itu adalah bunyi bahasa yang dilahirkan oleh alat ucap manusia. Nah, yang keempat, bahasa dilihat dari segi sosial, yaitu bahwa bahasa adalah alat interaksi atau alat komunikasi di masyarakat. Dan yang terakhir, sistem lambang bahasa, baik kata, frasa, klausa, kalimat, maupun wacana memiliki makna tertentu yang bisa saja berubah pada waktu tertentu atau mungkin juga tidak berubah sama sekali. Yang selanjutnya yaitu ciri bahasa. Di sini ada 12 ciri bahasa. Yang pertama adalah bahasa adalah sistem. Susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi, atau bisa juga disebut bahwa sistem sangat identik dengan pengertian cara atau aturan. Yang kedua yaitu bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang dan lambang bunyi. Yang ketiga yaitu bahasa itu berupa bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun bunyi seperti dengkur, bersin, dan batuk bukanlah bunyi bahasa karena tidak termasuk dalam sistem bahasa. Yang keempat yaitu bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkan bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk konsep tertentu akan bersifat konvensional. Artinya semua anggota masyarakat bahasanya harus mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Yang kelima yaitu bahasa itu bermakna. Segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Jadi, sebagai sistem lambang yang berwujud bunyi, sudah pasti melambangkan suatu pengertian tertentu. Yang keenam yaitu bahasa itu bersifat arbiter. Arbiter atau mana suka ini berarti seenaknya. Asal bunyi, tidak ada hubungan logis antara kata-kata sebagai simbol dengan yang disimbolkannya. Bahasa itu bersifat unik, mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Setiap bahasa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Selain itu, bahasa itu bersifat universal atau umum. Ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa dunia. Selanjutnya, bahasa itu bersifat produktif meskipun unsur-unsur suatu bahasa terbatas, tetapi melalui unsur-unsur tersebut dapat dihasilkan satuan bahasa yang tidak terbatas jumlahnya. Baik, untuk ciri bahasa selanjutnya yaitu bahasa itu bervariasi. Nah, masyarakat bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang merasa memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia. Anggota masyarakat tersebut tentu saja memiliki latar belakang sosial yang beragam, baik dari segi tempat tinggal, pekerjaan, maupun pendidikan. Nah, keberagaman inilah yang menimbulkan variasi bahasa. Seperti
Indonesia sama Malaysia sama-sama mempunyai rumpun Melayu, tapi mempunyai bahasa yang tidak sama. Kalau di Indonesia kita mengatakan jalan kaki, tapi kalau di Malaysia dikatakan hentak-hentak bumi. Nah, seperti itu. Untuk ciri selanjutnya yaitu bahasa bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Perubahan tersebut dapat berupa pertambahan unsur maupun perubahan bentuk ataupun makna. Nah, yang terakhir, bahasa itu bersifat manusiawi. Jadi, hanya manusia yang bisa berbahasa. Melalui akal budinya, manusia dapat berkembang sedemikian rupa dan menghasilkan kedinamisan dalam berbahasa. Mungkin cukup itu yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kurang dan lebihnya baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.